وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Karena di Mekah sendiri, di Mekah Madinah itu ya mengalami perubahan. Waktu dulu Pak Haji Hasan tahun 30 atau 29 sampai 40-41 itu masih murni yang asalnya sebelum ulamanya Wahabi, sebelum rajanya Raja Abdul Aziz itu di Masjidil Haram itu imamnya 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian itu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Dan kuburan-kuburan itu ramenya lebih ramai daripada masjid. Kalau masjid itu hanya untuk sholat saja, tapi kalau untuk minta doa-doa itu malah wasilahnya itu ya di kuburan itu. Nah, sehingga zaman kemurnian itu semuanya diratakan, didoser. Nah, di Madinah ya Baqi itu ya diratakan, di Mekah ya di Maklah itu ya diratakan. Tuh, maka kemudian pada waktu itu memang ya murni sekali. Nah, sekarang ini sudah beberapa perubahan, itu loh. Itu. Nah, waktu Pak Haji Hasan di sana itu 29 sampai 41, nah itu masih murni. Nah, kemudian ke sana lagi tahun 74 atau berapa itu mencari teman-temannya itu yang di Masjidil Haram, yang di Darul Hadis itu sudah tidak ada semua. Nah, tidak ada semua. Ya, ada salah satu itu masih ada, tapi juga tidak menyembunyikan diri. Ya, karena memang ada beberapa kepahaman tidak sama dengan pada waktu itu. Tuh. Maka dengan demikian memang Mekah Madinah itu sekarang ya untuk kepahamannya atau hidayahnya ya tidak bisa diandalkan, tidak seperti dulu. Kemurniannya sudah tidak murni seperti dulu, sudah beberapa perubahan. Nah, maka kalau sekarang ini misalnya orang mencari hidayah ke sana ya tidak mungkin ketemu. Nah, itu loh, karena sudah perubahan. Nah, maka dengan kita masih mengikuti kemurniannya Pak Haji Hasan yang dulu mangkul di Mekah pada waktu itu ya masih murni-murninya lah, maka kita jangan sampai berubah kepahaman yang seperti kita kerjakan tuh tentang keimaman, tentang jamaah, tentang Quran hadis ya, pokoknya yang kita laksanakan ini sudah mencari yang paling benar, yang paling baik, dan inilah usaha kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka dan untuk berusaha untuk memasukkan surga. Jadi kita ini sudah memilih yang paling baik, yang paling benar, yang paling sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk
Allah dalam Quran, petunjuk Rasulullah SAW dalam hadis, dan yang dikerjakan pada waktu itu di Mekah Madinah. Nah, maka inilah para saudara jamaah usaha kita. Jadi kita usaha untuk menetapi agama ini dicari yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa husnul khotimah, karena persyaratan-persyaratan itu ya kita kerjakan, kita laksanakan sesuai dengan Quran dan hadis dan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun hal-hal yang kita tidak mampu ya kita tidak mengerjakan, dan itu boleh karena la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa pada seorang kecuali semampunya. Jadi kita fattakullah mastata'tum, takutlah pada Allah sakponya kekuatan. Di luar kemampuan malah namanya itu malah bunuh diri. Nah, itulah. Jadi dengan demikian ya adanya la yukallifu nafsan illa usaha itu meringankan tuh. Nah, maka dengan demikian lah supaya dipahami dan dimengerti. Jadi kita dalil kemurnian Quran hadis atau kemurnian agama lah ya, itu sifatnya pertama umum. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tidak henti-henti pasti ada segolongan dari umat saja yang dia zahirin, dia menang karena menetapi kebenaran. Menang itu nggak bisa dibendung, akan jalan terus. Mansurin la yakhdhuluhum man khazalahum, tidak akan pernah habis, hina, hancur, walaupun ada golongan yang besar menghalanginya, nggak akan ada, pasti itu akan ada. Nah, Nabi tidak menyebutkan apakah itu di Tanah Haram, di Mekah atau Madinah, tapi melihat alamatnya ya. Contoh bahwa Mekah itu oleh Rasulullah bersumpah, innaki la khairu ardillah, kata Nabi, bahwa kamu wahai Mekah itu sebaik-baiknya buminya Allah, sebaik-baiknya buminya Allah. Kira-kira kalau kita perbandingkan dengan Indonesia, baik mana? Masa yang baik nanti lebih jelek, kan gitu? Kan nggak mungkin. Dari segala arah pasti dia paling baik. Begitu disebut haraman aminan. Mekah Madinah itu tanah haram, tanah yang sangat dimuliakan oleh atas doanya Nabi Ibrahim. Kalau Madinah atas doanya Nabi Muhammad. Kalau kita Jawa misalkan, ada doanya Nabi nggak ada. Ya pasti lebih baik Mekah Madinah. Sampai dalam hadis besok Dajjal itu nggak bisa masuk ke Mekah Madinah. Laisa min baladin illa sayata'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada dari sebuah negara manapun kecuali diinjak-injak oleh Dajjal. Sayata'uhu Dajjal, ad-Dajjal illa Makkah wal Madinah. Jadi Makkah Madinah, karena Makkah Madinah di gunung-gunungnya, bukit-bukitnya dijaga oleh para malaikat. Kira-kira tanah yang demikian itu lebih tidak murni daripada tanah lain apa lebih murni? Ya pasti lebih murni. Dan sejarah juga membuktikan ya bahwa keilmuan itu tidak pernah lepas dari Mekah Madinah sampai sekarang. Walaupun zaman itu akan berubah-ubah, ada zaman khair, ada zaman fitnah, tapi kebenaran pasti ada di sana, pasti ada. Coba yang apa namanya, orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang itu, dia mengatakan bahwa sekarang ini kemurnian ada di Jawa. Dalilnya pakai salah satunya, innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Insyaallah gitu. Bahwa keimanan itu ibarat ular, suatu saat akan ngeleng lagi ke Madinah.
Nah, katanya sekarang ini ularnya lagi keluyuran ke Jawa. Kami tangkap, nah, kami tok yang murni, lainnya enggak. Nah, ini pertama menambah-nambahi dalil. Nah, yang kedua mengaku sesuatu yang dia tidak punya bukti. Istilahnya hanya dakwah saja, mengatakan bahwa kemurnian kami pegang sekarang. Mana dalilnya bahwa kemurnian Anda yang pegang? Itu satu. Yang kedua, di situ ada kesalahan dalam mengartikan dalil. Nabi hanya memberikan gambaran bahwa suatu saat Islam itu ya hanya ada di Madinah. Nah, kalau sekarang Islam bisa muntasyir kemana-mana tempat, sebagaimana ular jalan kemana-mana, Islam bisa kemana. Tapi suatu saat yang ada hanya di Madinah. Ini juga bisa menjadi rujukan bahwa kemurnian itu pasti ada di Madinah seterusnya, walaupun naik turun naik sifatnya itu zaman fitnah, mungkin itu mengecil sampai nggak kelihatan, tapi di situ tetap kemurnian pasti ada. Baik. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ